Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mereview pertemuan ke-15 hukum general lanjutan yang didosen oleh Dr. Haji Nurul SMH dan asisten profesornya Dr. M. Benny adanya di SMH. Daluarsa atau fair jaring terdapat dalam pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga pertama, memperlama ingatan terhadap gangguan atau ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Yang kedua, menyulitkan pembuktian karena memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih untuk terdakwa. Selanjutnya ada alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Selanjutnya, yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya. Yang terakhir, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Selanjutnya, ada penangguhan pengertian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau pengertian itu sementara waktu tenggang daluarsa apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan telah dihitung terdapat dalam pasal 61 KUHP. Pengertian daluarsa atau dibatalkannya tenggang daluarsa yang telah berjalan setelah penghentian, maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Tindakan penangguhan atau pengertian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan sifatnya bukan hukum pidana tetapi dapat mempengaruhi putusan hakim pidana. Selanjutnya ada question prejudicial judgment, putusan hakim yang digantungkan pada hakim putusan hakim lain, misalnya dalam kasus Teliono atau penggelapan tanah. Terdapat dalam pasal 385 KUHP. Jadi apabila seorang mengajukan gugatan pidana di mana dalam kasusnya terdapat kasus perdata, maka hakim pengadilan pidana harus menunda putusannya sebelum dibuktikan kebenarannya dalam perkara perdata. Selanjutnya ada question prejudicial action, putusan hakim yang digantungkan pada tindakan atau action. Misalnya dalam perzinahan pasal 284 KUHP. Dalam kasus perzinahan, pengaduan menjadi syarat mutlak dalam penuntutan. Jadi tindak-tindak perzinahan dapat dituntut bergantung pada adanya pengaduan. Terhadap kasus ini tidak ada pendahuluan penuntutan karena penuntutannya tergantung pada pengaduan. Rasionya adalah sebelum ada pendahuluan penuntutan haruslah dimulai dulu adanya penuntutan. Selanjutnya ada penyelesaian di luar beracara. Abdoni Bulletin Purchase atau tebusan ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Maksimum denda harus dibayar diperlakukan kuasa di pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkop ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri, tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain Afkop, dikenal juga adanya lembaga Sitchkin dan Dadama yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE dan tindak dan TP fiskal. Asas ini merupakan kewenangan jaksa penuntut umum dengan dasar asas opportunity atau demi kepentingan umum. Selanjutnya ada abolisi dan amnesti. Yang pertama, abolisi menandakan kewenangan dari jaksa penuntut umum. Selanjutnya ada amnesti, yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu menandakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaannya, abolisi hanya melakukan penuntutan, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana. Selanjutnya, alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman dalam KUHP matinya terpidana. Dan yang kedua daluarsa, yang selanjutnya ada di luar KUHP, yang pertama ada amnesti, yang kedua ada gerasi. Selanjutnya gerasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya.
Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Tujuan gerasi adalah sebagai koreksi atas keputusan pengadilan. Lalu dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilapan. Selanjutnya macam gerasi, ada gerasi duduk, yaitu seorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara tidak melaksanakan hukuman. Yang kedua ada gerasi jalan, seorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Yang ketiga ada gerasi jabatan, permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, hakim atau lapas karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan